Halo, selamat datang kembali di Ruang Halo, Ngobrol bersama OPFCI. Masih sama saya Daris dan Mas ya, Fudo. Nah, seperti biasa, Senin ini kita akan menyajikan review chapter terbaru, chapter 1076. 1076. Nah, bahasan utama chapter ini adalah sebagaimana yang terlihat di Iya, layar Saints versus Kid. Akhirnya yang ketemu lagi ditunggu ya mereka. yang ditunggu-tunggu Kid Iya, sebelum kejatuhan Kaido. sebelum ketemu Kaido kan Kid sempat kalah sama Saints ya kan. Iya, heeh, ini highlight chapter ini. Oke, next. Tapi kita Kita akan mulai dari membahas awal. dulu. Nah, ini dulu. Kenapa ini penting dibahas, Mas Budi? Soalnya ini kan akhirnya kita dikasih lihat kekuatannya Seraphim Mihawk itu apa. Kan Mihawk sendiri nggak punya buah iblis ya. Terus Iya, ternyata dia dikasih kekuatannya Mister One. Ini kayaknya pola pikirnya Vegapunk simpel ya, kayak Jinbe manusia ikan, ah kasih buah berenang. iya, Si Mihawk itu pendekar pedang, ah dikasih buah pedang gitu. Sesimpel itu kayaknya. iya. Kayaknya Vegapunk emang bukan karakter yang ribet ya. Dia jenius Iya, tapi hal-hal yang detil-detil kayak gitu ya ada, ya udahlah gini aja, gini aja, gini aja. dia Kelihatan, perfeksionis sih. Punya atensi atensi ke detailnya bagus, cuman dia nggak terlalu mikir, nggak ribet gitu loh orangnya. wah, fungsionalitasnya ya udahlah gitu aja. Yang Oh penting ini yang juga penting udah bisa. kuat ya. Heeh. Oke, selanjutnya. Oh iya ini apa? Luffy kan mereka mau ngebebasin Lucci sama Kaku. Sebenarnya ada apa? Yang bikin menarik itu Luffy nggak peduli walaupun kayak bukan nggak peduli sih dia yakin dia bisa menahan Lucci makanya dia dengan apa sih istilahnya taunting. PD, Iya, dengan apa, sesumbar, ya agak udahlah, lepasin aja nggak masalah gitu. iya, dia kayak agak-agak mancing supaya Lucci nggak nyerang kawan-kawannya. "Ah, lu nggak akan bisa ngalahin gua lu." Kayak gitu. Dan kemakan loh, Iya, ya emang dia memang menunjukkan kalau Lucy itu nggak sepenuhnya robot ya. mmm, Kita kan dia nggak sering sering ngelihat Lucy itu adalah robot yang bertugas untuk memerintah dunia, tapi ketika ketemu Luffy, emosinya menonjol, iya iya, kan? kalau karena udah pernah kalah dia kayak ketemu Luffy, ya dia kayak emosional juga gitu karena udah Mhm pernah kalah sama mhm. Luffy juga faktornya kan. Asik sih, ini layer yang apa, yang Menarik apa, ya. menarik, nggak dijelaskan tapi kelihatan gitu loh kalau kita emang Iya. ngikuti One Piece dari awal tuh. Jadi kayak Heeh. Luffy ini juga dikasih lihat kalau dia itu emang udah selevel Yonko, dia yakin gitu loh. Kalau dia bisa nahan Lucci walaupun Luccinya dibebasin. Mereka udah nggak setara kasarnya ya. Lu tuh bukan Iya, level gue menurut gitu. menurut Luffy udah nggak levelnya gitu. Oke. Lanjut. Nah ini yang Nah, menarik nih yang Mas. menarik ini, aku tuh nggak menyangka ya kalau pengungkapan di mana Vegapunk itu langsung keluar. Emang kayaknya ini udah, ya udahlah cepet aja gitu. Mhm, sama menariknya itu ternyata agen si Purple itu nggak dibunuh, nggak apa, mereka semua ditangkap dan Vegapunk juga nggak tahu apa-apa ternyata. Iya, dan Kayak apa, implikasinya itu apa ya Mas ya, implikasinya itu memang dari awal udah direncanain sama pengkhianatnya kalau bakal terjadi ini. eee, bagaimana berita soal Vegapunk yang neliti, Poneglyph itu ketahuan, terus Heeh, kayak ada penjelasan bahwa terus si Purple tuh dipancing tuh ke situ. Jadi biar iya, bisa mulai dari CP4 sampai nol dia escalating kan. iya dia kayak emang sengaja ditahan buat mancing yang makin kuat makin kuat makin kuat. Jadi ketika si P0 datang, nah rencananya itu dimulai tapi nggak tahu apa gitu kan, kesannya kayak Iya, gitu kita. heeh. Soalnya kan Ini dia udah bocorin dari awal, tapi semua Vegapunk itu juga diincar. Jadi kayak walaupun dibocorin, dia nggak mau ngasih tahu kalau dia nggak mau dianggap sebagai apa ya, pihak mhm, pemerintah, dia juga mau diincar gitu, kesannya heeh gitu ta. heeh heeh. Apa Enggak sih rencananya dia enggak ya, itu? belum ada datanya, jadi kita kita cukupkan sampai di sini ya soal bahasan. Kita cuma mau point out aja bahwa ini tuh nanti arahnya ke mana gitu ya.
Ya, jadi kemungkinan memang punya agenda tersendiri tapi nggak tahu Mhm. apa, sampai Vegapunk juga nggak ngerti gitu. Iya, ini menarik banget sih. Nah, tapi yang kita curigai di chapter sebelumnya, sebenarnya kelihatan lagi di sini. Kan di sini Zoro sempat dengar suara Nami diserang ya kan. Berarti Mhm. grupnya Nami yang ada Nami, Brook sama Edison ini diserang. Tapi menariknya karena cuman suaranya Nami yang kedengeran, jadi kandidatnya itu masih Edison. Kan di chapter lalu kita juga curiga sama Edison karena berbagai hal ya, yang mungkin Mhm. kalian tonton lagi aja kita kenapa kita curiga sama Iya, Edison. heeh. Ada di review kita nanti ada di belakang seperti biasa. Yang review lalu. Mhm. Jadi karena yang kedengeran cuma suara Nami, ini seakan-akan wah ini Edison ini belum tentu masih belum alibinya masih belum Iya, ada gitu. alibinya masih, Sementara masih abu-abu. iya karena Sementara apa ya, Vega Bank lain kan ini Mas, Vega Bank lain kan udah punya alibi, mulai punya alibi satu-satu kecuali Edison sama Atlas mungkin. Tapi Atlas mhm, juga sempat sekarat jadi ya cuman Edison sejauh ini. iya yang paling kuat kandidatnya emang Edison sih, tapi kita nggak tahu ya, Oda kan ya. Iya, soalnya Bisa Oda kan jadi suka nggak ketebak ya. bisa jadi ini red herring juga, nah, tapi menarik sih. Menarik bagaimana Among Us Mhm. ini masih berjalan terus dengan hint-hint-nya yang entah subtle atau nggak subtle, muncul pelan-pelan gitu. Dan yang Kecurigaanku tetap jatuh ke Pythagoras sama Edison sih, 2 orang ini aja sih. iya, Cuman heeh, yang apa ya, ya yang punya keleluasaan bergerak dan, motif ya, motif iya bukan motif, tema ya, tema untuk berkhianat ya mereka. iya yang temanya cocok gitu kan. Ya, Soalnya yang temanya Pythagoras cocok. Pythagoras sempet yang di real life, yang Pythagoras yang jadi inspirasi ini, itu sempat dicurigai sebagai pembunuh. Sementara Edison itu bukan bukan ilmuwan yang disukai oleh ilmuwan lain kalau di Mhm, real life. Jadi ya mereka dan dua-dua mungkin yang paling cocok. oke. Nah, kita tunggu lagi chapter depan. Apakah Iya, langsung tapi diungkap? chapter minggu depan libur, jadi mungkin minggu setelahnya. Iya, benar 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 sih, Kak. Oke. Nah, ini fokus chapter ini, Mas. Ah, ini dia, apa ya, ini tuh kayak ini tuh kayak hal yang udah disebutin bertahun-tahun yang lalu yang secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja ya, yang kok kejadian? Iya, akhirnya kejadian juga itu. Ini yang dipinginkan sama Kit juga kan. Heeh. Ya walaupun Ma agak agak di luar dugaannya itu ternyata di Elbaf ya? iya, ternyata di Elbaf ketemunya. Yang menarik itu Oda sempat bilang kalau nggak salah tahun 2020 ya, kalau si rambut merah akan bergerak. Nah, ini dua-duanya rambut merah ini mereka. Iya bener juga ya. Oh, Yokit Iya rambutnya merah juga ya? Heeh. Berarti mungkin mungkin arahnya ke sini ya? iya, bisa Arahnya ke jadi sini. arahnya itu pergerakannya itu mulai di sini. Nah, yang menarik ternyata yang mutusin tangannya Kit itu bukan Shanks. Mereka bahkan nggak sempat ketemu Shanks. Secupu itu mereka di mata Shanks waktu itu. Sekarang mereka udah naik kelas kan? Ya udah naik kelas, udah hampir hampir Yonko lah, walaupun mereka nggak Heeh. diangkat Yonko. Si siapa? Implikasinya anu kan dari Mhm, obrolan-obrolannya Shanks dan apa, Killer. he bukan Shanks. Oh, Shanks dan Ben Beckman ya, Heeh heeh, sama implikasinya Yasop. kan bukan bukan Shanks yang anu, mungkin siapa ya, mungkin Batman kah atau siapakah kita nggak Kalau dari percakapannya Yasop itu seakan-akan yang didendami oleh Kit dan kawan-kawan itu nggak cuma Shanks tapi juga Ben Beckman, tapi ya nggak tahu lagi kan. heeh Bisa heeh. jadi siapa aja karena yang jelas Shanks sendiri nggak terjun gitu. Ini kan detil kecil ya, yang detil besarnya Mhm, tuh ya bagaimana, generasi baru melawan generasi lama gitu. dan di sini itu anak buah apa, anak buah bajak laut yang berafiliasi sama Shanks itu datang satu-satu buat nyegat Kit. Nah, tapi Shanks eh, tapi Shanks sendiri juga terjun. Jadi kali ini kemungkinan Kit bakal ketemu langsung sama Shanks setelah mengalahkan afiliasi bajak laut satu-satu, kayaknya. Bisa jadi sih, atau malah langsung dihadang gitu, Sama langsung. malah langsung diladeni gitu siapa tahu kan. Karena Nah kebetulan Shanks juga mau pergi ya kan.
Mhm mhm mhm. Nah, Terus yang menarik di sini juga kan, apa namanya, banyak ini tuh nanti akan jadi show off mhm, apa ya, show off oh generasi iya, Yonko lama versus first generation ya. Lau Lau oh digebuk ini, sama kayak ini kan di oh sini. iya, heeh, sorry sorry aku kecepatan. Jadi kayak Lau lawan Blackbird itu, kan Lau lawan Blackbird yang seorang Yonko, Mhm, Kid lawan Shanks mhm. yang seorang Yonko. Jadi kayak, apa ya, mereka berdua sama-sama dapat jatah melawan Yonko. Nah ini kayak kayak katamu tadi Mas, kayak ngasih kayak ini hyping apa sih istilahnya ya? Menaikkan Iya, ninggiin hype-nya iya, Shanks sama setelah kan hype-nya Yonko itu kan sekarang turun ya, karena Big Mom sama Kaido Luffy kan udah level soalnya Luffy udah ah level Yonko gitu. Jadi kesannya masih ya kayak udah mulai setara lah. mhm, Cuman kalau kalau Lau dan Kid kalah di sini, entah kalahnya gimana, entah kalahnya disekap atau apa nggak tahu atau diusir, ini bakal membuat kita merasa bahwa wah dua Yonko yang tersisa ini juga nggak main-main gitu loh. tapi juga penting untuk di-note bahwa mereka tuh nggak akan kalah dengan apa ya, Udah gampang. Pasti akan bakal menimbulkan sulit. perlawanan. Pokoknya ini tuh ngukur kekuatan sih, Iya, ini tuh cara udah buat buat ngukur kekuatan para Yonko, biar nanti dan bisa disambut sama buat Luffy. apa? Buat ini juga buat memperlihatkan levelnya generasi terburuk itu seberapa yang Mhm, generasi terburuk yang terkuat ya. Kan mhm mhm. tiga Luffy, Lau, dan Kid tuh udah hampir setara lah. Iya, Sama yang menarik juga Mas, si Dory dan Brogy ini entah kenapa mereka udah balik ke Elbaf padahal harusnya mereka baru balik kalau salah satu udah kalah. Nah, berhubung dua-duanya balik ke Elbaf, berarti ada sesuatu yang membuat mereka pulang, tapi nggak tahu apa. Dan di sini Oimo dan Kasi juga ada. Nah, kalau Oimo dan Kasi ini udah jelas mereka pulang habis Arc Water Seven. Tapi kalau mhm. Dory dan Brogy ini kenapa pulang? Apakah karena dijemput Shanks atau karena ada faktor lain? Yang jelas di sini Dory dan Brogy dan teman-temannya bajak laut raksasa itu bakal ngebantu Shanks buat ngelawan Kid. Nah, ini Entah yang untuk menarik. tujuan apa ya, maksudnya, sebenarnya yang kepikiran dariku itu sih, poneglyph itu sih dan, eee, Iya, siapa siapa namanya? Aku lupa, Sauro ya? Saul, iya Saul. Heeh, Sauro itu Jaguar si Saul. ada hubungannya dengan ini sih, Red Poneglyph yang terakhir ya. sama ini kan ke orang apa, dengan luka, Berluka pagar. heeh, si Kid ke Elbaf, dia udah jelas-jelas ke Elbaf, berarti kan mungkin orangnya ada di Ap sana. apalagi Shanks ngancem Kid buat nurunin semua salinan Rod Poneglyph mereka. Heeh, itu yang menarik sih bahwa seks tuh ya bajak laut. Iya, Heeh, dia jadi kayak bukan kayaknya sih Dory dan Brogy ini ada hubungannya sama apa ya istilahnya ya? Kayaknya bakal dimintain tolong Shanks buat sesuatu yang hubungannya sama Rod Poneglyph mungkin. mhm mhm, dan mereka dengan senang hati loh kelihatan membantu seks itu berarti kan ini tuh sekali lagi menunjukkan kapasitas seks itu seberapa besar, pengaruhnya Mhm. seberapa besar, nggak main-main seks itu gitu. Shanks itu kayak influence-nya itu hampir sama kayak Luffy waktu muda mungkin. Kebalik. Luffy itu kayak Shanks waktu muda mungkin. Mhm mhm. Jadi bisa dibilang levelnya Shanks sekarang itu ya kalau Luffy udah gede, jadi kita nggak masih belum bisa kebayang kalau Luffy bisa ngalahin Shanks apa enggak. Iya iya iya, menarik menarik Walaupun banget sih ini. walaupun ini sih Mas, walaupun Shanks ini Yonko yang bounty-nya paling rendah ya Iya, sebenarnya di antara heeh, itu generasinya juga. waktu pertama, tapi Karena ya malah gimana di-hype ya, sebagai yang paling berbahaya. karena gimana ya, maksudku kan dia kan emang berada di bawah generasi ya. Dia bukan Mhm. ada di generasinya Kaido dan dia tuh satu-satunya newcomer di kalangan Yonko tua lah. Makanya Mhm. bounty-nya juga, karena kan sepak terjangnya juga belum selama itu gitu loh. Iya, ya baru ada yang lebih rendah setelah Blackbird gabung kan waktu itu. Heeh. Jadi emang ya wajar sih menurutku. Iya.
Jadi kita mungkin perlu lihat lagi nanti kira-kira gimana hasilnya pertarungan antara Yonko dan generasi terburuk ini. Iya, dan ya Satu-satunya generasi terburuk yang jadi Yonko cuman Luffy sama Blackbird kan? heeh, dua-duanya dong. Mhm. Jadi ini kayak bakal menegaskan levelnya Yonko yang sekarang tuh di mana lah. Iya, jadi penekanan chapter ini tetap apa ya, setup ya, masih setup ya. Mmm. Jadi kayak Makanya masih kita masih nunggu kayak digantungin gitu sama Oda mhm, sebelum libur. ya makanya reviewnya kali ini juga nggak terlalu panjang karena yang dibahas juga Mhm. ya udah segitu doang adanya. Ya mungkin itu dulu kali ya, Mas, ya? Heeh, mungkin itu dulu obrolan kita soal chapter 76. 1076 ini. Sampai Mhm. ketemu lagi teman-teman ya semoga Senin depan kita masih bisa ngasih teori One Piece ya. Iya. Heeh, Jadi kan untuk mengisi libur mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa ngasih mhm. video teori atau apa, obrolan diskusi apa. Jadi biar supaya nggak ada yang kosong ya, Mas, ya? Iya, heeh. Jangan lupa juga, subscribe Ruang Ngobrol dan follow akun-akun Sosmed kita. medsosnya OPFC, akan ada di Heeh. deskripsi seperti biasa ya. Ayo kita ramaikan Iya. OPFC. Kan banyak info-info menarik kok dari Mas Hudo di akun-akunnya OPFC itu. Iya, tentu tentu aja nggak cuman dari saya dan admin-admin lainnya juga. Iya, benar benar sekali. Oke, thank you teman-teman ya, sudah menonton video ini. Sampai ketemu di konten Yuk berikutnya. yuk, makasih teman-teman.